Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, karunia dan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Baik itu berupa nikmat umur yang panjang, nikmat kesehatan, serta nikmat istiqomah dalam iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini untuk bersama-sama menunaikan kewajiban sholat Jumat secara berjamaah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, salawat beriringan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia maupun di akhirat nantinya. Hari ini adalah hari kemuliaan, Sayyidul Ayyam, rajanya hari, pemimpin hari, penghulu daripada hari-hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan kita akan arti tugas hidup yang sesungguhnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Maka khatib dalam kesempatan ini mengingatkan melalui mimbar yang mulia ini, terutama untuk diri khatib pribadi dan teruntuk juga para jamaah sekalian yang hadir pada siang hari ini. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam beragama Islam, dan janganlah kita meninggalkan dunia ini hanya karena kesibukan kita mengejar dunia. Betapa banyak orang-orang yang lagi asik mengejar dunia, tahu-tahu meninggal. Sebagaimana Allah berfirman, "Alhaakumut takatsur." Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. At-Takatsur ayat 1 dan 2. Mengejar dunia yang sesaat hingga melupakan akhirat yang kekal abadi. Dunia yang disangka hidup akan selamanya, ternyata hidup hanya sekejap saja. Dunia yang dikejar mati-matian dari pagi sampai sore,
bahkan dari pagi sampai pulang pagi lagi, hingga melalaikan tugas-tugas akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyangka kehidupan dunia ini akan kekal abadi, akan selama-lamanya. Tidak, wahai para jamaah, semua itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Al-Ankabut ayat 57. Setiap manusia yang bernyawa, setiap manusia yang punya nafas, yang punya jiwa, pasti akan merasakan kematian. Ada orang yang mengejar dunia itu tanpa lelah, tanpa henti. Ternyata dunia yang dikejarnya itu bukan malah mendekat, bukan malah membuat dia nyaman, akan tetapi dunia itu malah pergi meninggalkannya lebih jauh. Sementara maut datang setiap hari menghampiri dan mendekatinya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kematian itu tidak menunggu setelah kita sukses, kematian itu tidak menunggu setelah kita kaya, kematian itu tidak menunggu setelah kita tua, kematian itu tidak menunggu setelah kita jatuh sakit. Tapi kematian itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan dalam kondisi apa saja. Maka dari itu, persiapkanlah bekal untuk menuju alam barzah, yaitu alam kematian, alam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah dunia ini adalah tempat beramal, dan akhirat itu adalah tempat pembalasan bagi orang-orang yang tahu akan arti kehidupan yang sesungguhnya. Dunia ini dinilainya tak sampai setengah sayap nyamuk, kata Rasulullah. Kau tangkap nyamuk, kau ambil sayapnya, dunia ini hina, tak sebanding dengan sayap nyamuk. Begitulah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dunia ini hanyalah tempat kita menanam benih-benih kebaikan. Sebagaimana firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Sekecil apapun kebaikan yang kau tanam, sekecil kebaikan yang kau kerjakan, nanti akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekecil apapun kejahatan yang sudah engkau perbuat, yang sudah engkau lakukan, yang membuat engkau lalai, yang membuat engkau terpana, terbuai akan kemauan keindahan dunia yang sesaat ini, engkau akan merasakan semua itu ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini adalah jembatan menuju akhirat Allah. Jadikanlah dunia ini sebagai tempat untuk menanam kebaikan-kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menanam benih-benih keimanan, amal solih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang akan membuat engkau untung. Engkau akan beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dunia yang sesaat ini dibatasi oleh umur yang kita pakai, yang sudah kita diberikan amanah, yaitu berupa umur ini. Maka gunakanlah sebaik-baik mungkin amanah umur yang melekat pada kita ini. Allah berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Al-A'raf ayat 34. Kau sangka kau akan hidup selama-lamanya. Engkau sangka akan bahagia dengan hartamu. Engkau akan bahagia dengan pangkatmu, dengan jabatanmu. Tidak, wahai para jamaah.
yang datang mengiringi mayat itu hanya ada 3. Yang pertama, maluhu, harta. Yang kedua, ahluhu, keluarga. Dan yang ketiga, amalu, yaitu amal. 2 yang akan pulang, kata Rasulullah. Yang pertama, keluargamu. Ketika kita meninggal, maka keluarga akan meninggalkan kita. Istri, anak, saudara, orang tua, semua akan pulang meninggalkan kuburan kita. Kemudian kedua adalah harta, baik itu rumah, motor, mobil yang kita miliki. Mereka juga akan pulang. Mereka hanya mengantarmu sampai di pelataran pemakaman saja. Sementara yang kekal bersama kita di alam barzah itu adalah amal solih yang pernah kita perbuat selama hidup di dunia ini. Kepala yang selalu bersujud kepada Allah, itulah nanti yang akan dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lidah, mulut yang selalu digunakan untuk berzikir dan membaca Al-Qur'an, itulah yang akan kembali kepada Allah. Kaki yang selalu digunakan untuk berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, menuju majelis-majelis ilmu. Tangan yang selalu digunakan untuk memberikan pertolongan kepada yang memerlukan, itulah yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Sementara yang dicari dari pagi sampai sore, bahkan dari pagi sampai ketemu petang, ketemu pagi lagi, itu semua akan kita tinggalkan. Kecuali apa yang kau cari tersebut kemudian kau berikan untuk beribadah, digunakan untuk beribadah kepada Allah SWT, maka itulah yang akan termaksud menjadi amal solih yang akan membuat engkau bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, jangan terlalu lama berkutat mencari kemewahan keindahan dunia ini sehingga membuat lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang dicari, dunia yang dikejar hanyalah kehidupan 1,5 jam kehidupan di akhirat nanti. Hanyalah setetes air di ujung jari telunjuk yang ketika dicelupkan ke samudra yang luas. Jangan sia-siakan akhirat demi kesenangan yang sesaat. Ingatlah dunia ini hanya sementara, sedangkan akhirat selama-lamanya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, demikian khutbah kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, petunjuk, hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.